Saya naik kereta kecepatan tinggi. Untuk membujuk istri yang tidak tahu harus marah apa di tempat yang berbeda. Dia melihatku berjongkok di depan apartemennya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menyeretku ke kamar tidur apartemennya. Lihat aku tidak membujuknya. Sebaliknya, berbaring murah di belakang tempat tidurnya. Dia tercengang sekali. Saya bertanya-tanya mengapa kulit saya begitu tebal. Semakin saya memikirkannya, semakin marah saya. Lalu dia memukulku 2 kali karena marah. Aku tertawa dan menggodanya. Mengapa tempat tidur di apartemen Anda begitu keras? Guking dan saya bertemu pada kencan buta di rumah. Lebih tepatnya, kami dulu. Saya adalah teman sekelas di sekolah menengah selama 3 tahun. Hanya saja dia yang terbaru dalam belajar. Saya sering berlatih di luar. Dia tidak ingat. Ayahku tahu bahwa kencan buta itu adalah Guking Hang. Aku jarang merapikan diriku. Dia juga berusia 25 atau 6 tahun. Tapi itu terlihat sama seperti ketika saya masih di sekolah. Menarik anak kecil di kedai kopi. Cukup santai baginya untuk datang kencan buta. Seperti tanpa riasan. Mengenakan gaun putih sederhana. Saya tidak tahu apakah saya tidak memiliki kencan buta sama sekali. Sudah jelas. Dia harus dikejar oleh banyak orang. Bagaimana Anda bisa datang ke kencan buta? Aku menatap Guking Han, yang sama malunya denganku. Masih bertanya. Apakah itu dipaksa? Guking Han mengangkat alisnya. Apakah Tuan Jiang juga enggan? Bagaimana mungkin aku tidak mau? Saya hanya merasa dari lubuk hati saya. Guking Han dan aku bukan pasangan yang serasi. Ketika saya di sekolah, saya duduk di depan Guking Han. Begitu kelas berakhir. Jadi kelas berkumpul di sekitarnya dan mengajukan pertanyaan kepadanya. Dia tidak hanya cantik. Dan IQ yang tinggi. Kepribadian yang dingin. Bunga turtleneck yang tepat. Dan saya adalah seorang siswa miskin. Untungnya, saya tertarik pada seni sejak saya masih kecil. Keluarga juga berpengetahuan. Ikuti tes dan dapatkan sedikit ketenaran. Tidak terlalu. Tidak, sebenarnya. Saya hanya berpikir kondisi Nona Gu sangat bagus. Kenapa kau masih kencan buta? Dia menjawab dengan dingin. Biasanya aku sibuk dengan pekerjaan. Tidak ada waktu untuk cinta. Aku diam-diam bersukacita. Tapi di permukaan, masih berpura-pura tenang. Jika Guking Han dan aku benar-benar bisa berkumpul. Itu hanya sesuatu yang tidak pernah saya impikan. Aku juga tidak. Belakangan, aku dan Guking Han menikah begitu cepat. Mungkin karena tekanan orang tua. Dia benar-benar tidak dapat menemukan pernikahan yang cocok. Biarkan dia melakukannya. Kita sudah selesai. Bahkan saudaraku. Yo yang terkejut dengan kecepatan kami menikah. Karena hanya dia yang tahu. Saya telah berlatih Guking Han selama hampir 10 tahun. Hari di mana kita bertemu dan bertunangan. Dia memberi saya acungan jempol bro. Itu harus kamu. Tapi kuharap aku naksir Guking Han. Guking Han tidak akan pernah tahu. Berapa kali aku bertemu Guking Han sebelum menikah? Anda dapat menghitungnya di tangan Anda. Meskipun kecepatannya cepat. Tapi dalam persiapan untuk pernikahan. Aku tidak kendur sama sekali. Orang tua Guking Han keduanya intelektual. Ramah tamah. Tidak mempersulit saya. Itu bagus untuk saya. Lagi pula, aku bisa menempatkan Guking Han. Dibesarkan oleh orang yang luar biasa. Bagaimana keluarga bisa tidak masuk akal? Mengikuti prinsip hanya menikah sekali seumur hidup. Prinsip bahwa pernikahan harus dilakukan dengan baik. Aku memberi Guking Han yang terbaik dalam kemampuanku. Saya benar-benar punya. Kami nyata karena ilusi kebersamaan setelah bertahun-tahun cinta. Sayang sekali itu hanya cinta sepihakku. Setelah menikah, Guking Han tinggal di rumah selama seminggu. Kembali bekerja di Nancheng. Di minggu pernikahan ini. Secara alami, dia melakukan semua yang harus dia lakukan. Awalnya, Guking Han sedikit pemalu. Dan kemudian kelelahannya mengalahkan rasa malunya. Tentu saja, dia menerima berbagai layananku. Duduk di meja makan dan melihat Guking Han memasak. Saya tidak pernah berpikir hidup saya akan begitu lengkap. Tuhan memang memberkati saya. Guking Han menyajikan makanan ke meja. Lihat aku bertelanjang dada.
Aku bisa melihat keraguan di matanya. Aku akan kembali ke Nancheng besok sore. Ada apa? Tolong panggil aku. Saya sedang mengunyah nasi. Samar-samar keras. Bagaimana seminggu berlalu? Melihat Gu Qinghan di depanku, aku benar-benar tidak ingin berpisah. Aku akan berkemas denganmu besok pagi. Aku akan mengantarmu ke stasiun besok sore. Aku menatap Gu Qinghan dengan penuh semangat. Baru beberapa bulan. Gu Qinghan setuju sambil tersenyum. Saya akhirnya menyiksanya di malam hari. Aku tidak bisa bangun keesokan paginya. Aku membantunya berkemas. Saya menemaninya ke stasiun di sore hari. Dalam perjalanan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memukulku. Aku tidak terlalu peduli. Dia tersenyum dan mengusap rambutnya. Berpikir bahwa dia akan segera pergi. Aku merasa bersalah. Kesedihan ini. Sampai aku melihat kulkas. Ada juga makanan yang dimasak oleh Gu Qinghan pada siang hari. Aku berbaring di tempat tidur besar di rumah. Menghitung waktu hari nasional. Karena Gu Qinghan tidak ada di rumah. Aku merasa seperti kembali ke kehidupan lamaku hidup sendiri. Hubungi dia saat kamu baik-baik saja. Lagi pula aku sedikit terasing darinya. Aku tidak pandai berkata-kata. Bahkan lebih memalukan untuk berbicara dengan gadis-gadis. Jumat malam. Saya menonton pertandingan lagi di sofa. Ada ketukan di pintu. Aku duduk di sofa. Entah siapa yang datang. Saya tidak berpikir Yo yang akan datang kepada saya untuk minum lagi. Memikirkan Yo Yang. Aku bangun dengan malas. Pergi ke pintu dan lihat melalui mata kucing. Seorang wanita cantik dan lembut muncul di luar pintu. Gu Qinghan. Sosok kecil ada di luar dengan koper. Aku menahan kegembiraanku dan membuka pintu. Kenapa kau kembali? Kau sedang berlibur? Hanya akhir pekan biasa. Akhir pekan normal kembali. Kenapa aku merasa sangat lelah? Itu belum tentu ilusi saya. Apakah terlalu sulit untuk melakukan ini lagi dan lagi? Saya merasa sedikit bersalah. Biarkan Gu Qinghan berlari bolak-balik seperti ini. Lihatlah sosok mungilnya. Saya senang dan tertekan. Gu Qinghan menundukkan kepalanya. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Saya menyadari bahwa apa yang saya katakan mungkin sedikit berbeda. Hubungi saya segera. Bukan itu maksudku. Aku sangat senang kau kembali. Aku berjanji aku bersungguh-sungguh. Jangan khawatir, aku tidak lelah. Gu Qinghan mendongak dan tersenyum padaku. Dua soket pir muncul di pipi. Sedikit bau genit. Mau tak mau aku menggosok rambutnya. Perbedaan tinggi badan kami relatif besar. Saya terlihat seperti 187. Gu Qinghan baru saja berusia awal 160-an. Gu Qinghan melompat ke pelukanku dan merindukanmu sedikit. Dia berkata cemberut padaku dalam pelukannya. Dan saya bangun keesokan harinya di siang hari. Gu Qinghan sedang memasak di luar. Saya ingin memeriksa waktu dengan ponsel saya. Siapa yang tahu bahwa itu telah menjadi ponsel Gu Qinghan? Saya ingin mengembalikannya. Ponselnya tiba-tiba menyala. Seseorang mengirim pesan. Saya secara tidak sadar melihat. Orang yang mengirim pesan adalah teman sekelas SMA kami Linsia. Dalam kesan saya, dia adalah gadis yang sangat lincah. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang bisa berbicara dengan Gu Qinghan. Gu Qinghan bebas menebusnya di sore hari. Ternyata dia mengajaknya kencan. Namun, mereka bermain sangat baik ketika mereka masih di sekolah. Tapi kalimat selanjutnya mau tidak mau membuatku lebih banyak berpikir. Chu Xuan juga kembali beberapa waktu lalu. Dia ingin bertemu denganmu hari ini. Ketika saya berada di kelas yang sama di sekolah menengah. Gu Qinghan dan dia berada di meja yang sama. Mereka memiliki minat yang sama. Dan mereka memiliki nilai yang sangat baik. Saya biasa meminjam catatan dari satu sama lain ketika saya masih di sekolah. Selalu ada rasa seimbang bersama. Saya pikir pada saat itu. Jika Gu Qinghan benar-benar memiliki seseorang yang disukainya. Seharusnya hanya Chu Xuan. Lagi pula, dua orang telah duduk di meja yang sama begitu lama. Dan semakin aku memikirkannya, semakin aku panik. Aku bahkan mulai ragu. Gu Qinghan kembali menemuiku. Saya masih ingin bertemu Chu Xuan. Saat makan. Gu Qing. Han mungkin telah melihat bahwa saya jelas tidak dalam kondisi baik.
Tanyakan dengan sabar apa yang terjadi. Tidak masalah. Hanya sedikit tidak nafsu makan. Gu Qinghan merasa sedikit bersalah. Apa karena masakanku tidak enak? Saya tidak banyak memasak. Aku akan memasak nanti. Aku dengan linglung membalas Gu Qinghan. Aku tercabik-cabik di hatiku. Haruskah aku bertanya padanya? Aku akan keluar sore ini. Gu Qinghan menatapku dengan mata penuh harap. Apakah Anda ingin pergi dengan saya? Dia masih akan melihat Chu Xuan. Aku tahu dia tidak ingin aku di sana. Saya belum tahu bagaimana menghadapinya. Aku berpura-pura murah hati dan menolak. Dengarkan penolakanku. Gu Qinghan tampak menyesal. Aku mendesah pahit di hatiku Gu Qinghan. Yang mana dirimu yang sebenarnya? Apa kau bodoh? Kenapa kau begitu pengecut? Dia bertanya apakah Anda ingin pergi dan Anda pergi bekerja. Yo yang terlihat seperti membenci besi tapi bukan baja. Saya tidak benar-benar ingin melihat Chu Xuan. Ayolah. Kamu sekarang adalah suami serius Gu Qinghan. Takut padanya. Saya tidak berpikir ada mantan teman sekelas saya yang berpikir seperti itu. Akhirnya, aku dan Gu Qinghan akan menikah. Ouyang tiba-tiba mulai bergosip, tapi tahukah Anda? Chu Xuan baru saja bercerai dan dia juga menikah. Saya mengarahkan orang baik. Tiba-tiba ada jawaban di hatiku. Gu Qinghan tidak jatuh cinta selama beberapa tahun. Apakah karena orang yang Anda sukai sudah menikah? Sekarang Chu Xuan bercerai. Apa yang ada dalam pikirannya? Dia menikah langsung dari perguruan tinggi. Tapi kami tidak mengenalnya dengan baik. Tidak memberitahu kami. Itu normal. Aku memaksakan senyum. Tapi kau bilang dia sudah bercerai. Apa maksudmu dengan mengatakan ingin menemui Gu Qinghan? Pahami orang menjijikan ini. Berhenti berbicara tentang dia. Jika Chu Xuan menunjukkan kepada Gu Qinghan bahwa itu halus. Apa yang akan dilakukan Gu Qinghan? Aku dan Gu Qinghan. Pernikahan ini tidak memiliki dasar emosional. Apakah akan rentan? Aku bermain-main dengan Yo yang sampai malam. Saya menemukan restoran barbecue. Saya tidak ingin pulang setelah makan malam. Saya menyadari di belakang bahwa Aku marah pada Gu Qinghan. Berpura-pura murah hati di depan Anda. Di bawah kipas Yo Yang. Aku semakin bosan. Yo yang bermain-main di luar setiap hari. Mengatakan untuk membawa saya ke bar untuk minum. Mabuk dan selesaikan 1000 kesedihan. Saya akan setuju. Detik berikutnya. Aku mengirimkannya ketika aku melihat beberapa panggilan tak terjawab dari Gu Qinghan. Saya tidak memeriksa ponsel saya sekarang. Gu Qinghan meneleponku beberapa kali. Lalu apa? Dia bisa keluar dan bertemu pria lain. Tidak bisakah kamu pergi untuk minum? Aku tidak akan melihatmu sendirian. Dan adiknya yang baik? Oke, saya melihat melalui Anda. Jiang Cheng, istrimu yang salah dikontrol dengan ketat. Aku akan meneleponnya kembali dulu. Aku bergegas ke pintu untuk memanggil Gu Qinghan kembali. Sisi lain juga segera menjawab telepon. Di mana itu sekarang? Apakah hampir berakhir? Kelembutan Gu Qinghan. Suara renyah datang dari telepon. Saya langsung berjanji pada Yo Yang. Saya pergi ke bar dan melihat semuanya. Aku mengaku dalam hati bahwa aku telah berdosa. Sudah berakhir, segera kembali. Aku akan datang mencarimu. Kirimi saya lokasi, saya menolaknya. Aku akan kembali sendiri. Aku baru saja dalam perjalanan. Tunggu saja aku di sana. Oke, setelah menelepon Gu Qinghan, kembali. Yo yang melihat riakku satu persatu. Yo Yang, kenapa kamu tidak pulang? Pergilah, aku punya yang lain. Saya katakan lain kali saya pasti akan melakukannya. Yo yang buru-buru membiarkan aku pergi. Oke si kecil, ayo pergi. Tidak lama kemudian. Sosok kecil Gu Qinghan. Baru saja muncul di depan restoran barbecue. Aku melihatnya melambai padaku dari kejauhan. Wajah tersenyum. Ia duduk patuh di kursi penumpang. Tutup pintu dan saling memandang. Aku menatapnya sekali. Dia tidak hanya mengusir mobilnya, sabuk pengamannya tidak terburu-buru. Dan aku baru saja akan mengulurkan tangan dan membantunya. Gu Qinghan berinisiatif untuk mengulurkan tangan dan memegang wajahku. Detik berikutnya.
Bibirnya yang lembut menyentuh wajahku. Aku membeku selama beberapa detik. Tunggu reaksinya. Aku meraih tangannya dan menciumnya. Tiba-tiba terpikir olehku bahwa kami berdua baik. Seperti tidak pernah mencium dengan serius. Aku mencium dengan sangat lembut. Gu Qinghan mau tidak mau memeluk leherku. Aku mendengar klakson melengking di belakangku. Gu Qinghan dengan cepat mendorongku menjauh. Kami terlalu terlibat. Saya lupa itu di depan restoran barbecue. Memblokir jalan orang lain. Aku mendekatinya dan membantunya memasang seat belt. Nyalakan mobil dan pulang. Pipi malu-malu Gu Qinghan merah. Balikan kepalamu dan jangan mau menatapku. Tapi bibirnya sangat lembut. Nafasnya sejernih dan sebersih saat SMA. Aku akan sangat cepat. Aku akan segera pulang. Aku menggandeng tangannya masuk ke dalam lift. Melihat jumlah lift yang naik. Jantungku berdetak lebih cepat dan lebih cepat. Saya baru saja menutup pintu ketika saya sampai di rumah. Dan aku menempatkan dia di pintu. Setelah membersihkannya sebentar, saya merasa itu tidak cukup. Angkat dia. Diletakkan dengan lembut di tempat tidur di kamar tidur. Ketika aku linglung, aku menatap Gu Qinghan. Mengingatkanku pada SMA. Saat Gu Qinghan menguliahi Chu Xuan. Dua kepala bersebelahan. Bermain-main dengan teman sekelas. Saya suka pergi ke supermarket untuk membeli makanan ringan setelah kelas. Gertak. Saat itu, Gu Qinghan lebih dingin dari sekarang. Kecuali orang lain mengambil inisiatif untuk berbicara dengannya. Kalau tidak, dia duduk dengan tenang di kursinya. Bukan sepatah kata pun dari gosip. Berbicara tentang Gu Qinghan setelah menikah. Dia menjadi lebih antusias. Tetapi bagaimana jika Chu Xuan adalah pasangan yang serasi? Lagi pula, dia dan aku sudah menikah. Mungkin itu untuk membuat pernikahan jarak jauh kita kurang berkabung. Gu Qinghan pulang setiap liburan. Ibuku bertanya padaku dengan heran. Gu Qinghan sering kembali dari Nancheng ketika dia punya waktu. Saya dengan bangga membual kepadanya. Gu Qinghan kembali setiap minggu. Karena ada lebih banyak Gu Qinghan di rumah. Seluruh rumah dari skema warna dingin abu-abu hitam dan putih. Itu menjadi lebih dingin dan lebih dingin. Gu Qinghan suka menambahkan hal-hal kecil ke rumah. Ornamen dan dekorasi. Letakkan ruang tamu besar di rumah. Karpet krim besar. Meskipun dia menyesalinya setelah membelinya kembali. Sama sekali tidak sesuai dengan gaya rumah. Jadi dia membeli banyak aksesoris dengan warna yang sama. Tapi sepertinya masih tidak mudah. Terutama karpet krim besar ini. Sangat cembung. Suatu hari Yo yang datang untuk bermain di rumah. Melihat karpet besar di tanah dengan serius. Bagaimana rumah Anda menjadi begitu sulit? Benar-benar dua gaya dengan perasaan. Jadi kamu masih membelinya? Anda adalah anjing tunggal dengan sedikit kebijaksanaan. Yo yang mengerlingkan matanya padaku. Duduk di permadani saya begitu saja. Jangan kirim ke sini. Ini hari nasional segera. Apakah ada pengaturan? Dengan malas aku mengambil dua kaleng coke dari lemari es. Menyerahkan kaleng kepada Yo Yang. Saya hampir lupa jika Anda tidak memberitahu saya. Apakah Anda ingat mantan monitor kami? Dia mengatakan bahwa akan ada reuni di hari nasional. Undang kami teman sekelas untuk makan malam. Dia kaya. Undang kami teman sekelas lama untuk makan malam di mana-mana. Yo yang menyesap coke. Bukankah dia hanya karakter flamboyan ini? Apakah tidak ada publisitas lain di antara teman-teman SMA saya? Lalu dia dan Gu Qinghan akan bertemu lagi. Anda tidak ingin panik. Mengapa saya tidak memberitahu monitor? Anda berdua memiliki sesuatu untuk dilakukan dan tidak bisa pergi. Lupakan saja, aku dan Gu Qinghan sudah menikah. Kenapa aku harus menghindarinya? Dan dalam pemahaman saya, Chu Xuan sangat bangga. Dia tidak akan menghancurkan keluarga orang lain, kan? Itu benar. Tak ada alasan bagimu untuk menghindarinya. Yo yang mengangguk menyetujui. Monitor ada di grup kelas SMA sebelumnya. Buat janji untuk malam hari nasional. Semua di Seoul. Hotel tertinggi berikutnya membuka reuni kelas. Setelah Anda mengaduk 1000 gelombang. Awalnya, kelas ini telah lulus dari sekolah menengah. Tidak ada yang berbicara di sana. Itu tiba-tiba menjadi hidup. Malam sebelum hari nasional.
Gu Qinghan juga kembali dari Nancheng. Faktanya, kami sudah lama tidak bertemu. Tapi saya merasa dia telah kehilangan banyak berat badan lagi. Saya terlihat tertekan oleh Gu Qing. Begitu Han memasuki pintu, dia berinisiatif untuk berlari. Pegang leherku. Raih aku. Saya kembali. Dia mengenakan atasan rajut dan rok berwarna terang. Seluruh orang itu indah dan imut. Dia berpakaian dengan gaya yang sama seperti yang dia lakukan di sekolah menengah. Aku melindunginya dengan satu tangan. Serat koper dengan satu tangan. Tangannya lemah dan tanpa tulang. Di antara tangkai leherku. Tidak hanya jantungku yang berdetak lebih cepat. Dia melihat ke ruang tamu dengan linglung. Aku mengikuti tatapannya. Ini permadani krim yang dia beli. Mengapa saya tidak melepas permadani ini? Saya bisa membawanya kembali ke orang tua saya. Tidak, aku menyukainya. Di dalam terlalu gelap. Warna ini bagus. Saya mengesampingkan barang bawaannya. Sebuah tangan di pinggangnya. Pegang dia dan duduk di sofa. Apakah Anda lelah atau tidur dulu? Aku akan membuatkan makan malam untukmu. Gu Qinghan duduk di pangkuanku. Dia membenamkan kepalanya di leherku. Malas di atasku seperti anak kucing. Aku bisa mencium aroma samar rambutnya. Aku merindukanmu, aku bertanya apakah dia mau memakannya. Gu Qinghan mengangkat kepalanya dari leherku. Dia melingkarkan lengan putih halusnya di leherku. Tentang mencium. Aku segera menutup mulutnya. Saya bertanya apakah Anda makan malam. Gu Qinghan ditolak olehku. Jelas kalah. Aku tidak lapar. Aku hanya ingin mencium suamiku, tapi aku tidak bisa. Lihat dia begitu dirugikan. Aku masih mengecup pelan pipinya. Makanlah jika kamu tidak lapar. Berat badanmu turun lagi. Saya tidak makan enak di luar setiap hari. Saat memasak mie. Gu Qinghan datang lagi dan memeluk pinggangku. Aku tiba-tiba berpikir. Kenapa Gu Qinghan menjadi semakin lengket? Ketika dia di sekolah, dia jelas sangat dingin. Jelas tidak banyak bicara. Saya menaruh mie di atas meja. Cara Gu Qinghan makan mie. Mengingatkanku saat dia masih sekolah lagi. Dia biasa pergi ke kafetaria untuk makan sepulang sekolah. Ini bagus untuk asrama. Sendirian. Tidak bisa mengikuti sama sekali. Langkah kakinya saat itu sungguh aku rasakan. Belajar adalah segalanya bagi Gu Qinghan. Tidak ada yang bisa menghentikannya untuk bergerak maju. Dia akan maju. Pergi tinggi. Dan aku tidak pernah bisa mengikuti. Mie yang membutuhkan waktu 10 menit untuk dimasak. Gu Qinghan selesai makan dalam beberapa menit. Aku segera membersihkan panci dan mangkuk. Besok malam. Monitor mengundang teman sekelas kami ke hotel untuk makan malam. Kau lihat itu? Manfaatkan Gu Qinghan untuk mengemasi barang bawaannya. Aku duduk di sofa dan mulai mengobrol dengannya. Balas bahwa dia telah melihatnya selama bertahun-tahun. Bagaimana dengan reuni kelas 1? Apakah Anda memiliki teman sekelas lama yang ingin Anda temui? Sebenarnya, saya benar-benar ingin bertanya tentang hubungan saat ini antara Gu Qinghan dan Chu Xuan. Tapi, aku lebih takut betapa pelit Gu Qinghan menganggapku. Tidak, dia menatapku. Bagaimana denganmu? Apakah kamu memilikinya? Kakak kelas lama yang paling ingin kamu lihat di asosiasi kelas pembukaan. Sebelum aku menikah dengan Gu Qinghan. Orang yang paling ingin kulihat pasti dia. Saya menjawab bahwa harus ada. Dan dia berhenti. Tapi tidak bertanya lagi. Hari Nasional. Saya mengambilnya di rumah untuk waktu yang lama. Saya baru saja memutuskan apa yang akan dipakai untuk malam ini. Gu Qing. Han dan Lin Xia bersama. Pergi keluar untuk perawatan dan rambut. Pulang siang. Setelah bangun di rumah pada siang hari. Saya bangun dan melihat waktu. Aku tidur seperti koma. Tidur sampai jam 4 sore. Gu Qinghan bahkan tidak meneleponku. Aku segera bangkit dan mengganti pakaianku. Gu Qinghan melihatku melakukan gaya rambutku. Wajah kecil yang lembut sedikit sedih. Dia menatapku dengan dingin. Apakah ada orang yang begitu penting dari mantan teman sekelasmu? Hei, bagaimana dia bisa mengerti? Ini adalah pertarungan antar manusia. Terlebih lagi, ada Chu Xuan di antara teman-teman sekelasnya di sekolah menengah.
Adalah wajar untuk cemburu ketika saingan bertemu. Tidak, tidak, saya sedang sibuk berkemas. Aku dengan santai asal-asalan Gu Qinghan. Wajah Gu Qinghan semakin dingin. Duduklah dengan tenang dan tunggu aku. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun sampai dia pergi ke hotel. Dingin. Saya adalah Gu Qinghan nonverbal yang tidak berbicara. Saya tidak tahu bagaimana membujuknya. Keduanya diam sepanjang jalan. Memantau. Chen Nan ternyata seorang yang tinggi dan kurus lucu. Pria itu tampaknya memiliki karir yang sukses sekarang. Sedikit lebih gemuk. Ketika dia melihatku dan Gu Qinghan dari kejauhan, dia mulai menyapa. Aduh, bukankah ini Gu Qinghan dan Jiang Cheng? Menangani. Banyak orang tidak tahu bahwa aku dan Gu Qinghan sudah menikah. Tonton aku dan Gu Qinghan berjalan bersama secara offline. Saya merasa sedih. Yo yang melambai padaku. Aku duduk di sebelah Yo Yang. Gu Qinghan duduk di sebelahku. Mantan teman sekelasku menatapku dan Gu dengan rasa ingin tahu. Saat ini, pemimpin kelas Qinghan menepuk pundakku dan mengumumkan. Apa kau belum tahu? Gu Qinghan dan Jiang Cheng menikah. Semua orang terkejut. Tiba-tiba, aku dan Gu Qinghan menjadi fokus kerumunan. Mata semua orang melihatku seolah-olah aku sibuk di utara. Siapa yang kalian berdua kejar? Apakah kalian berdua tidak saling mengenal sama sekali ketika Anda masih di sekolah? Dia. Siapa yang mengejar siapa? Kami tak pernah berinisiatif mempekerjakan Muse. Saya kira Jiang Cheng pasti mengaku dulu. Jangan jadi Jiang Cheng yang hanya menjilatnya sejak SMA. Saya malu dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Saya sedang memikirkannya, atau saya akan mengatakan saya bertemu pada kencan buta. Saya mengambil inisiatif. Suara lembut Gu Qinghan di sampingnya datang. Dan diskusi semakin keras. Saya baru saja akan menjelaskan ketika seseorang menyela saya. Jiang Cheng dulu berada di tim basket sekolah. Tidak ada yang lebih buruk daripada mencari kehidupan. Seluruh. Menulis. Sepatu wanita berambut merah hipster bersandar di pintu. Ini Xiao Wei. Yo Yang dan aku sudah lama tidak melihat rumah ini. Xiao Wei. Ketika saya masih di sekolah, saya adalah generasi kedua yang kaya. Hidup biasanya sangat cik. Tidak ada rasa jarak antar teman. Di kelas beberapa peserta ujian seni. Kami memiliki hubungan yang baik dengan beberapa peserta ujian seni. Xiao Wei adalah saudara yang baik bagi kami. Xiao Wei populer. Api datang dan menyapa semua orang. Di depan banyak orang. Menyentuh kepalaku seperti genit. Lalu aku duduk di sebelah kiri Yo Yang. Saya memiliki perasaan yang samar-samar. Gu Qinghan menjadi semakin dingin. Dia mengerutkan bibirnya dan memarahi. Dia tidak lagi melakukan kontak mata denganku. Dan segera semuanya ada di sini. Termasuk Chu Xuan. Dia mengenakan setelan yang disesuaikan dengan baik. Mengenakan kacamata. Seorang elit sosial. Siapa yang tahu kapan ini mengharuskannya datang? Hanya posisi di sebelah Gu Qinghan yang tersisa. Dia berinisiatif untuk mengobrol dengan Gu Qinghan. Tidak menganggapku serius sama sekali. Mencoba melihat melalui saya dari awal sampai akhir. Saya mengubah kemarahan menjadi nafsu makan. Makan cemberut. Semua orang minum terlalu banyak. Beberapa mengobrol di ruang pribadi. Setelah makan setengah, Gu Qinghan keluar. Chu Xuan juga keluar dalam setengah menit. Saya memiliki tanda tanya di wajah saya. Yo Yang dan Xiao Wei datang untuk bergabung dengan saya dalam kesenangan. Tersenyumlah dan katakan bahwa ada padang rumput hijau di kepalaku. Tidak, veteran. Kamu tahan dengan kemarahan seperti ini. Xiao Wei membutuhkan pemukulan. Melototi alisku. Apakah Anda tidak pernah melihat rekannya dan Chu Xuan? Pernahkah Anda melihatnya secara pribadi? Jari pengait Guda Muse. Bujuk saja Jiang Cheng. Yo yang benci bahwa besi tidak bisa menjadi baja. Katakan padaku bahwa monitornya adalah akhirat. Membuka beberapa botol anggur. Saya naik untuk sementara waktu. Saya harus meminta monitor untuk menuangkannya untuk saya. Gu Qinghan kembali setelah minum beberapa cangkir bersama Yo Yang. Lihat aku minum. Mengerutkan kening. Tangan putih kecil mengambil gelas anggurku. Anda tidak minum banyak? Jangan minum terlalu banyak.
Saya sedikit bingung saat ini. Aku tidak akan meminumnya. Aku mendengar teman sekelas wanita yang bermain baik dengan Gu Qinghan. Apa yang harus dikatakan Chu Xuan? Dia sangat ambigu ketika dia masih di sekolah dengan Gu Qinghan. Mengapa Anda menikahi Jiang Cheng setelah lulus? Aku benar-benar kesal. Dia sama sekali tidak mendengarkan Gu Qinghan. Bawa gelasnya dan minum. Yao Yang dan Zhao Wei. Hati masih bertepuk tangan. 3 orang minum terlalu banyak. Saya tidak tahu bagaimana saya sampai di rumah. Sebelum pergi, aku juga menarik Yao Yang dan berkata untuk memintanya melepas pesanan dengan cepat. Aku berjalan bengkok. Tangan kecil Gu Qinghan mengambil sudut pakaianku. Bawa aku pulang. Sepertinya saya telah membuka kotak itu. Bara-bara berbicara tanpa henti. Bangun keesokan paginya. Aku pulang dalam keadaan mabuk kemarin. Saya lupa apa yang saya katakan. Aku hanya ingat bahwa Gu Qinghan marah padaku dan tidak mau berpegangan tangan. Dan saya terus berbicara. Saya benar-benar tidak ingat apa yang saya katakan. Aku duduk di tempat tidur dengan wajah kosong. Mungkin karena aku minum. Itu membuat Gu Qinghan marah. Dia mulai mengabaikanku. Saya juga dengan tulus meminta maaf kepadanya. Berjanjilah untuk tidak pernah minum terlalu banyak lagi. Tapi sepertinya dia masih tidak terlalu senang. Mungkinkah aku mabuk? Hal keji apa yang telah dilakukan padanya? Singkatnya, Hari Nasional adalah 7 hari. Dia telah menghindari komunikasi denganku. Dia tidak melakukan kontak fisik denganku. Dia tidur di malam hari membelakangiku. Kamu terlihat seperti tidak peduli padaku. Ternyata ketika dia tidak marah, dia tidur sangat lengket. Seperti anak kucing. Melengkung di pelukanku. Gu Qinghan bahkan kembali ke Nancheng 2 hari sebelumnya. Perhatikan dia mengemasi barang-barangnya. Saya melatihnya dalam pikiran saya untuk waktu yang lama sebelum saya mengatakannya. Apa kau masih marah padaku? Dia cemberut dan berkata tidak. Lalu kau harus kembali begitu lama lebih awal? Aku sedikit bosan. Saya ingin bertanya kepadanya apa yang terjadi dengan Chu Xuan. Aku menatap diriku dengan dingin. Perusahaan memiliki sesuatu untuk ditangani. Sejak 11. Gu Qinghan tidak pernah kembali sejak dia kembali ke Nancheng. Setidaknya tidak sesering sebelumnya. Saya mengajak Yao yang keluar untuk makan malam. Bicara padanya. Apa yang Anda katakan saya lakukan hari itu? Aku tidak tahu. Aku minum terlalu banyak hari itu. Aku tak tahu itu. Yao yang berkata dengan santai. Saya bertanya dengan ragu bagaimana Anda pulang hari itu? Anak itu Chenan mengirimku kembali. Omong-omong, dan Zhao Wei. Dia bertanya di jalan. Kamu dan Gu Qinghan rukun. Aku akan jujur, kalian berdua sedang kencan buta. Yao yang melihatku seperti ini dan mengeluh tentang Gu Qinghan lagi. Bukankah dia masih terjerat dengan Chu Xuan sendiri? Maaf marah padamu. Bukankah kamu baru saja minum anggur? Dia dulu sering kembali. Saya belum kembali selama lebih dari sebulan sekarang. Kenapa dia begitu dingin dan kejam? Hanya dalam waktu sebulan. Saya terkadang mengirim pesan ke Gu Qinghan. Tanyakan padanya apakah dia ingin kembali. Jawaban yang dia berikan kepada saya selalu bekerja untuk dilakukan. Tidak ada waktu untuk kembali. Saya bertanya apakah dia lelah bekerja. Dia baik-baik saja. Mengobrol di toko setelah makan malam dengan Yao Yang. Saya bosan dan membuka beberapa saat. Sejak hari-hari nasional. Frekuensi momen. Ini jauh lebih terlihat dengan mata telanjang. Tak bisa dijelaskan. Datang saja ke pameran di mana kepala keledai tidak benar. Mereka yang memahami Anda secara alami akan memahami Anda. Berkeliling atau kamu. Aku mengeringkan kesunyian. Saya tidak melihatnya begitu tidak konvensional ketika saya masih di sekolah, bukan? Kali ini, Chu Xuan mengirim foto perusahaan di lantai bawah. Teks memulai kembali posisi di Nanchang. Aku melihat lebih dekat gambar yang dia kirim. Perusahaan ini dan Gu. Perusahaan Qinghan jelas merupakan perusahaan yang sama. Aku benar-benar terdiam, bukan? Jiang Cheng akan segera menjadi hijau di kepalamu. Yao yang lebih marah dariku. Saudaraku, kamu bukan orang yang pengecut. Mungkin itu hanya kebetulan. Meskipun saya bingung. Tapi aku tetap percaya. Gu Qinghan tidak akan melakukan hal seperti itu.
Hanya tidak memiliki kepercayaan diri. Suaraku semakin lemah. Ouyang meneguk air. Lihat aku diam-diam. Apakah kalian berdua bersama? Yang paling penting adalah berkomunikasi. Jika Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda tanyakan, tanyakan saja padanya. Jika benar-benar terjadi kesalahan, masalahnya adalah tidak berhubungan seks dengannya. Itu tidak masuk akal, saya mengerti. Saya pikir begitu ketika saya belum menikah. Sekarang aku takut memecahkan jendela itu. Terus terang, kertas itu enggan mengurus Qinghai. Bagaimanapun, saya telah menyukainya diam-diam selama bertahun-tahun. Sulit untuk melakukannya dengan benar. Bekerja keesokan harinya. Saya juga linglung di depan komputer. Begitu banyak hari. Gu Qinghan tidak pernah berinisiatif untuk mengirimiku pesan. Saya bertanya, tapi itu hanya asal-asalan. Makan siang di perusahaan. Musim stasiun kerja di sebelah. Koko bertanya di mana kemajuan saya. Aku malu. Saya sudah memancing hari ini. Wanita memiliki indera penciuman yang tajam. Karena Koko langsung datang bergosip dengan kotak makan siang. Aku bertengkar dengan istrimu. Tidak terlalu. Dia mengabaikanku. Jika Anda salah, bujuk dia lebih banyak. Wanita harus dibujuk. Kami berdua berada di tempat yang berbeda. Dia bekerja di Nancheng. Saya tidak tahu mengapa saya marah baru-baru ini, dan saya tidak ingin kembali. Dan itu tidak mudah. Dia tidak ingin kembali. Kenapa kamu tidak pergi kepadanya? Bicaralah dengan jelas. Ini hari tahun baru dalam 2 minggu. Tepat pada waktunya untuk menemani istri Anda di malam tahun baru. Dan itu menyadarkan saya. Sejak menikah. Begitu liburan tiba, Gu Qinghan akan kembali menemaniku. Saya tidak pernah mengambil inisiatif untuk menemukannya. Saya masih tidak tahu itu setelah mabuk hari itu. Apa yang dia lakukan untuk membuatnya marah? Anda harus bertanya padanya. Memiliki harapan. Ini berjalan cepat. Meskipun saya mengirim pesan ke Gu Qinghan setiap hari. Tapi aku tidak memberitahunya bahwa aku akan pergi ke Nancheng untuk menemaninya di malam tahun baru. Saya pikir saya bisa memberinya kejutan. Hari tahun baru 2 hari sebelumnya. Saya naik kereta berkecepatan tinggi selama berjam-jam untuk sampai ke kota selatan. Di SMA. Aku biasa datang sendiri. Saya berlatih untuk waktu yang lama di studio Nancheng. Aku kenal tempat ini. Saya naik taksi ke apartemen Gu Qing di Han Nancheng. Saya tidak ingat sampai di pintu. Saya bahkan tidak tahu kode apartemen. Saya harus menunggu dengan bodoh di pintu. Aku ingin mengirim pesan ke Gu Qinghan. Katakan padanya untuk segera kembali. Kebocoran rumah terjadi hujan semalaman. Segera setelah saya mengeluarkan telepon, baterai tidak mencukupi dan langsung mati. Selama 26 tahun. Saya tidak pernah begitu sial. Aku berjongkok di samping koper. Hari mulai gelap. Pekerja kantor yang kembali satu demi satu. Lihat aku dengan mata aneh. Aku sedikit malu untuk berpaling. Saya tidak tahu sudah berapa lama. Tidak ada seorang pun di lorong. Gu Qinghan belum kembali. Aku hampir tertidur. Dengerin liftnya dingdong. Saya pikir seharusnya Gu Qinghan kembali. Lihat ke atas dan lihat. Gu Qinghan mengenakan jaket bulu putih tipis. Perlahan berjalan pergi lelah. Begitu aku melihat ke bawah, tiba-tiba aku melihat milikku. Dia merebus beberapa hektar. Berjalanlah ke arahku seperti kelinci. Kenapa kamu kembali? Aku mengucek mataku dan berdiri. Gu Qinghan membuka pintu apartemen tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Satu tangan memegang saya dan tangan lainnya menyeret barang bawaan saya melalui pintu. Saya belum menunggu kalimat kedua saya. Saya diseret ke kamar tidur. Gu Qinghan menyalakan kakinya dan menciumku sebelum dia membersihkannya. Tujuan perjalanan ini tiba-tiba terpikir olehku. Dorong dia pergi. Tunggu sebentar, saya di sini untuk menjelaskannya kepada Anda. Dia mengerutkan kening dan bertanya apa yang ingin saya katakan. Anda minum kotoran Chu Xuan. Dan saya minum kotoran terakhir saya. Gu Qinghan menatapku dengan tenang selama 2 detik. Mata rusa penuh keraguan. Chu Xuan dan aku. Bukankah kau dan Chu Xuan pernah bertemu beberapa kali? Bukankah dia satu perusahaan denganmu sekarang? Aku duduk di tempat tidur dan menatapnya. Saya tidak tahu di perusahaan mana dia bekerja.
Aku benar-benar tidak mengenalnya dengan baik. Saya melihatnya di pertemuan kelas beberapa waktu lalu. Saya tidak percaya sebelumnya. Saya tidak sengaja melihat bahwa Chu Xuan mengirimi Anda pesan. Mengundang Anda untuk bertemu Chu Xuan. Bukankah kamu pergi saat itu? Memikirkan keluhan hari ini. Saya mengatakan semua yang ingin saya katakan sekaligus. Jika kamu menyesal, kita akan bercerai. Sejak reuni kelas terakhir. Anda belum terlalu memperhatikan saya. Kirimi Anda pesan ke saya yang asal-asalan. Gu Qinghan diam-diam mendengarkanku. Memegang wajahku. Rusa juga berkata dengan cerah kata demi kata. Aku tak pernah menyesalinya. Saya tidak pernah berpikir untuk bercerai. Chu Xuan dan saya adalah mantan teman sekelas. Aku tak punya informasi kontaknya. Tidak pernah bertemu dengannya secara pribadi. Jika Anda tidak percaya, saya akan memeriksa ponsel saya untuk Anda. Gu Qinghan mengeluarkan ponselnya dari sakunya dan memintaku untuk memeriksanya. Saya dengan hati-hati membolak-balik buku alamat dan WeChat. Dia dan Chu Xuan benar-benar bahkan tidak memiliki informasi kontak. Aku juga menoleh ke sebelum dia dan Lin Xia. Riwayat obrolan yang mengganggu saya. Lin Xia Gu Qinghan bebas di sore hari untuk menebus Ning Xia. Chu Xuan juga kembali beberapa waktu lalu. Dia ingin bertemu denganmu hari ini. Gu Qinghan, apa yang dia lihat aku lakukan? Lin Xia ingin melanjutkan hubungannya denganmu. Gu Qinghan, saya sudah menikah. Jika begitu, aku tak akan pergi. Bersenang-senang. Lin Xia selamat tinggal. Saya mengatakan kepadanya bahwa kami tidak tersedia. Selalu mengalahkanmu dan mari kita bicara. Itulah yang dia jawab saat itu. Ning Xia sudah tahu. Aku tidak akan tercabik-cabik begitu lama. Benar saja, hal terpenting antara suami dan istri adalah komunikasi. Aku memasukkan ponselku ke dalam saku yang dingin. Tersenyumlah padanya. Lalu apa yang membuatmu marah? Ekspresinya William. Perlahan dekati aku. Kau mencubit wajahku dan menggertakkan gigimu. Membuatmu mengatakan yang sebenarnya setelah minum. Saya hanya ingin bertanya. Dia hanya tidak mengatakannya. Tutup mulutku. Tangan kecil gelisah melepas pakaianku. Kemudian, saya bertanya kepada istri dan anak-anak saya dengan enggan. Saya akhirnya tahu apa yang dia lakukan. Aku mabuk hari itu. Sepanjang waktu di bara-bara berbicara tanpa henti. Kembali ke mobil, dia bersenang-senang berbicara denganku. Aku masih memikirkan dia dan Chu Xuan. Hal yang ambigu. Dan aku terhuyung ke arahnya. Bukankah Anda hanya memiliki objek ambigu? Apakah saya masih naksir? Aku berpikir bahwa wajah Gu Qinghan pasti menjadi hitam saat itu. Dia kemudian bertanya apakah saya masih menyukai orang itu. Dan saya menjawab ya, tentu saja. Saya sangat menyukainya, saya menyukainya selama 10 tahun. Dia tidak. Ketahuilah bahwa orang yang saya bicarakan sebenarnya adalah dia. Wanita yang kutaksir selama 10 tahun. Sayang sekali aku tidak menjelaskannya padanya. Dan semakin dia berbicara, semakin marah dia. Pada akhirnya, orang yang diganggu oleh saya tidak bisa berkata-kata. Setelah menjelaskan, dia melihatku. Aku telanjang dada di sebelahku. Tapi dia memukulku 2 kali. Aku tertawa dan menggodanya mengapa tempat tidur di apartemenmu sangat sulit. Beli kasur di lain hari. Aku mengisi daya ponselku dan menyalakannya. Bersiaplah untuk menjelaskan cinta rahasia kepada Gu Qinghan. Jadi saya memikirkannya. Tanya Gu Qinghan dengan ragu-ragu. Apa kau masih marah padaku? Gu Qinghan meletakkan telepon. Dia meremas lenganku dengan marah. Anda sebaiknya tidak menyebut wanita itu lagi. Tidak menyukainya lagi. Saya tidak bisa marah. Aku juga sengaja ingin menggodanya. Aku tidak menyukainya, itu tidak mungkin. Saya semakin menyukainya, Jiang Cheng, dia tidak mau berbicara dengan saya. Pegang telepon dan putar punggungmu padaku. Saya tidak berpikir saya bisa menggodanya lagi. Buka ponsel dan gali album foto pribadi. Album ini berisi Gu Qinghan dari sekolah menengah. Ini saya di semua foto grup selama sekolah menengah. Tersimpul. Dari tahun pertama sekolah menengah hingga tahun ketiga sekolah menengah. Paduan suara dengan pelatihan militer. Pertunjukan seni permainan. Bar mitzvah. Sampai Gu Qinghan di foto kelulusan terakhir. Meskipun dia ada di setiap foto. Itu semua ekspresi.
Tapi masing-masing telah dihargai oleh saya untuk waktu yang lama. Aku ingin memberitahunya berkali-kali. Aku sangat menyukainya. Saya suka cara dia tidak berbicara. Saya suka cara dia tenang dan mandiri. Saya juga suka bahwa dia sepertinya tidak berhenti untuk apapun. Tinggal. Saya akan tahu dalam perjalanan ke dan dari sekolah. Akan ingin sengaja menarik perhatiannya. Saya akan melukis di studio sampai gelap. Melihat foto-fotonya memberi saya rasa motivasi. Ingin menjadi lebih baik. Ingin menjadi layak untuknya. Tapi aku selalu merasa bahwa dia tidak akan tinggal untukku. Saya tidak berani mengganggunya dengan mudah. Anda hanya bisa menyembunyikan apa yang Anda suka. Aku takut dia tahu. Saya selalu berpikir untuk mengucapkan kata-kata ini setelah lulus. Seperti yang diharapkan. Ujian masuk kampusnya bermain normal. Saat itu, aku menyaksikan daftar kehormatan sekolah. Yang pertama adalah namanya. Sekolah yang kamu terima sangat bagus. Begitu jauh dari sekolahku. Sampai wisuda. Aku bahkan tidak bisa mengutarakan pikiranku. Dia tidak tahu. Ketika saya mendengar tentang kencan buta dari ibu saya. Seberapa gugup dia? Pertama kali aku rela pergi kencan buta. Dia tidak tahu apakah dia bisa menikah dengannya. Betapa bahagianya aku. Aku membawa ponselku ke Guking dan meneleponnya untuk tertawa dan menggodanya. Inilah gadis yang telah saya cintai selama 10 tahun. Cantik? Sejujurnya. Pengakuan sayang dengan Guking Han. Biarkan dia tahu cintaku yang tak berbalas selama bertahun-tahun. Aku menyesalinya. Menyesal mengapa Anda tidak mengatakannya lebih awal. Dia membeku mendengar pengakuanku. Memerah. Tapi untuk beberapa detik. Dia kembali seperti dulu. Bermain genit di pelukanku seperti anak kucing. Dia wangi. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak mencium. UPS, Jiang Cheng, kamu bisa mencium. Tapi tidak mengunyah. Dicium olehku. Dia berjuang untuk melepaskan pelukanku. Dan aku tidak akan membiarkan dia. Berlari ke Nancheng untuk menemukannya. Dan dia sudah menunggu di luar apartemen selama berjam-jam. Saya belum makan selama sehari, perut saya sudah protes. Jadi, saat aku dan Guking Han hangat. Dia memanggil dengan sangat tidak pantas. Aku mendorong Guking Han dengan sedikit keras. Dia tersipu mendengar ciumanku. Aku segera beranjak dari tempat tidur dan menuju keluar. Dia melihat tato punggungku di mana kamu akan memasak. Saya menggunakan bahan-bahan yang tersisa di kulkas Guking Han. Membuatkan kami makan malam yang rebus dan lezat. Guking Han mencium aromanya dan datang ke dapur. Mungkin juga lapar, dan semua yang kamu makan enak. Guking Han duduk di seberangnya. Lihat aku melahap sambil tersenyum. Menungguku di pintu untuk waktu yang lama, beberapa jam. Anda dapat kembali paling lambat untuk 1 lantai di dalam. Bagaimana cara bekerja lembur setiap hari? Saya sedang terburu-buru setelah menunggu selama beberapa jam. Alhasil, dia terlihat lelah saat kembali. Masih sedikit tertekan? Cintai saya. Sudut mulutnya belum turun sejak awal. Aku sedang berlibur besok. Pergi bersamamu untuk malam tahun baru. Tapi dia tidak bangun sampai hampir tengah hari keesokan harinya. Aku tidak menduganya. Guking Han masih memikirkan kasur yang kusebutkan kemarin. Antar aku ke mall untuk memilih kasur. Ke mall. Guking Han. Sekilas, saya jatuh cinta dengan ikan asinan kubis di toko. Diusulkan untuk makan siang besar sebelum berbelanja. Di antara waktu makan. Saya pergi ke kamar mandi mal untuk menggunakan toilet. Saya tidak menyangka akan sangat disayangkan. Saya bertemu orang terakhir yang ingin saya temui di kamar mandi. Tabungan, awalnya saya ingin berpura-pura tidak mengetahuinya. Saya tidak mengatakan beberapa kata di sekolah menengah. Di pertemuan kelas, dia bahkan menganggapku sebagai udara. Baru mau lewat. Dan dia memanggilku. Dan dengan enggan aku berbalik. Apakah kamu datang ke Nancheng untuk menemukan Guking Han? Jelas aku sedikit lebih tinggi darinya. Dia sedikit merendahkan. Ada apa? Aku menatapnya dengan dingin. Saya menyarankan Anda untuk tidak mengganggunya. Membosankan memaksanya. Aku tahu itu semua. Aku menanggapinya dengan nada sedikit dingin. Kapan aku memaksanya? Apa yang kau tahu? Dia menikahimu.
Tapi karena tekanan di rumah, dia telah menungguku selama bertahun-tahun. Chehu Xuan berhenti. Dengan tatapan yang sangat menjengkelkan. Pindai aku dari atas ke bawah. Dan sekarang aku bercerai. Berada di perusahaan bersamanya adalah yang paling cocok untuknya. Jangan mengganggunya lagi. Aku mengeringkan keheningan lagi. Jika aku tidak memeriksa ponsel Gu Qinghan malam itu, saya mungkin benar-benar percaya omong kosong Chu Xuan. Saya belum pernah melihat orang yang begitu terpesona dan percaya diri. Serius berbicara tentang menghancurkan keluarga orang lain. Bagaimana kamu tahu aku memaksa Gu Qinghan? Dan aku menatapnya. Saya benar-benar merasa bahwa dia tidak bisa dijelaskan. Gu Qinghan ada di toko sekarang. Menunggu untuk makan bersamaku. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa pergi dan melihat-lihat. Omong-omong, pastikan aku mengganggunya. Dan bagaimana denganmu? Jangan posting salinan itu dalam momen setiap hari. Kamu dan Gu Qinghan bukan teman. Dia tidak bisa melihatnya sama sekali. Aku tidak bisa mengajaknya kencan. Dari mana kepercayaan diri Anda berasal? Kenapa dia tidak menikah sebelumnya? Dan Gu Qinghan dan aku sudah menikah. Saya ingin Anda mandiri. Aku sudah lama ingin mengucapkan kata-kata ini. Frustrasi berbulan-bulan. Semuanya berventilasi di sini. Ada rasa lega. Menyelesaikan. Aku terlalu malas untuk melihat ekspresi indah dan rumit di wajahnya. Berbalik dan pergi. Ketika saya kembali ke toko ikan asinan kubis. Hidangan sudah siap. Gu Qinghan tidak makan satu gigitan pun. Duduklah dengan tenang di kursimu dan tunggu aku. Dia terlihat seperti ini. Itu membuatku melihat bahwa itu agak lucu. Ini mungkin alasan Wan Chusuan. Saya merasa jauh lebih baik. Berbelanja dengan Gu Qinghan di sore hari berjalan sangat lancar. Saya mendengar bahwa alun-alun di Nancheng terlambat. Akan ada kembang api hitung mundur malam tahun baru. Tiba-tiba teringat. Terakhir kali saya melihat kembang api malam tahun baru di Nancheng. Itu masih selama camp pelatihan ini di tahun kedua sekolah menengah. Dalam sekejap mata, 7 atau 8 tahun telah berlalu. Setelah saya memasukkan semua pembelian saya ke dalam mobil, Gu Qinghan menawarkan untuk pergi ke bioskop. Aku bertanya-tanya. Ini kami berdua. Pertama kali saya pergi ke bioskop untuk menonton film. Sangat berkesan. Dia membeli tiketnya. Ada banyak pasangan, saya menunggu dia untuk mengambil tiket. Ini malam tahun baru. Banyak orang di bioskop. Dia meraih tanganku secara alami. Tarik aku ke barisan belakang. Saya sangat menantikan film ini. Gu Qinghan terus memainkan jari-jariku. Perlahan menyebar. Sangat ambigu. Aku meraih tangannya. Dan dia tidak mau berhenti. Lalu aku hanya membawanya ke pelukanku. Dalam napasku. Itu semua bau samar bunga pada dirinya. Perasaan yang sangat menyegarkan. Gu Qinghan, sejak malam itu, baru jadi toko stiker. Mencium dan memeluk di setiap kesempatan. Seperti anak kucing yang lengket. Tidak bisa melepaskannya. Saya tidak berpikir dia ingin menonton film dengan serius sama sekali. Untungnya, lampu bioskop cukup redup. Meliputi serangkaian gerakan kecil kami. Di akhir film. Hitung mundur lebih dari 20 menit. Satu demi satu, semua orang berani pergi ke alun-alun untuk menonton malam tahun baru. Kembang api saat aku dan Gu Qinghan tiba. Alun-alun sudah ramai. Gu Qinghan sepertinya takut aku akan tersesat. Pegang tanganku erat-erat. Kami berdiri di gedung tinggi yang terang benderang. Dengan orang-orang dengan balon. Menunggu tahun baru. Saya dapat melihat bahwa mereka semua adalah pasangan kecil yang berpasangan. Meringkuk satu sama lain. Aku dan Gu Qinghan juga terintegrasi sempurna ke tengah-tengah mereka. Saat hitungan mundur dimulai. Kerumunan mulai bergejolak. Mereka semua berteriak 1987. Aku menanamkan wajah kecil Gu Qinghan. Buat dia menatapku. Cocokkan rusa seriusnya. Mau tak mau aku bertanya padanya Gu Qinghan. Apakah kamu menyukaiku? Tanpa pikir panjang, sudut mulutnya naik. Aku mencintaimu. Kembang api bermekaran di belakangnya. Sorak-sorai orang-orang di sekitarku memenuhi telingaku. Tapi aku hanya melihatnya malam ini. Aku membungkuk untuk lebih dekat dengannya.
Aku kehilangan ciuman pertamaku tahun ini. Pada hari kedua tahun baru, menemani Gu Qinghan kembali ke rumah orang tuanya untuk bermalam. Ibu mertuaku sudah lama tidak melihatku dan Gu Qinghan. Saya pergi ke pasar sayur lebih awal untuk membeli banyak makanan enak. Lihatlah piring di meja besar ini. Orang tua saya sangat panas dalam satu gigitan. Aku dan Gu Qinghan tinggal di kamar yang ia tempati sampai ia lulus SMA. Kamarnya lebih kecil dari kamarku saat aku masih kecil. Tapi sangat hangat. Kamar kerjanya berwarna hangat yang lembut. Ada juga banyak elemen merah muda dan lembut. Lihatlah hal-hal ini. Saya membayangkan Gu Qing sebagai seorang anak. Han adalah gadis yang sangat cantik. Menikah selama lebih dari setahun. Barulah dia memiliki kesempatan untuk melihat kamar Gu Qinghan dengan baik. Barang-barang Gu Qinghan. Kebanyakan dari mereka dikemas ke dalam rumah kecil kami. Ada juga rak buku besar di kamarnya. Itu penuh dengan buku ekstrakurikulernya. Dan buku pelajaran SMP dan SMA. Sertifikat merit Gu Qinghan. Semua sertifikat diatur dengan tertib. Melihat begitu banyak penghargaan, aku hanya bisa menghela nafas bahwa kamu benar-benar hebat. Bukankah seseorang selalu tahu? Dia menang seperti anak kucing yang bangga. Buku pelajaran Gu Qinghan kecuali catatan. Tidak ada yang ekstra. Benar-benar berbeda dari saya. Saya menggambar ketika saya bosan di kelas. Semua jenis sketsa. Saya tidak berani menunjukkan buku saya kepada orang lain dengan mudah. Saya tiba-tiba menemukan diri saya di antara penghargaan dan sertifikat ini. Dicampur dengan yang aneh. Sesuatu yang akrab. Tarik keluar. Anda membuka spidol tua. Lukisan ini terlalu familiar. Saya masih ingat gambar yang saya gambar. Aku melihat ke bawah. Beberapa siswa SMA kelas 8. Ingatan Jiang Cheng tiba-tiba muncul di benakku. Ini adalah entry saya untuk festival budaya di tahun kedua sekolah menengah saya. Saat itu, saya menemukan waktu untuk menggambar ketika saya sibuk dengan studi saya. Nantinya, papan display sekolah harus diganti dengan konten lain. Buang semua karya kaligrafi dan lukisan kami. Aku memegang lukisan itu dan menatap Gu Qinghan. Dia menemukan apa yang ada di tanganku. Ambil lukisan itu dari tanganku. Hati-hati jangan biarkan aku melihatnya lagi. Saya mengejarnya dan bertanya dari mana lukisan itu berasal. Wajahnya memerah saat bertanya. Aku bertanya padanya tentang Gu Qinghan. Apakah Anda naksir saya? Tentu saja, cinta rahasia Gu Qinghan. Saat tahun pertama dimulai. Anak laki-laki bernama Jiang Cheng duduk tepat di belakangku. Aku tidak memperhatikannya pada awalnya. Dengan kata lain, saya juga tidak memperhatikan sisa kelas. Tapi dia duduk tepat di belakangku. Anda menceritakan lelucon. Saya pikir sulit untuk tidak memperhatikan. Saya menemukan dia sangat aktif ketika dia pertama kali mulai sekolah. Pertanyaan guru juga akan dijawab secara aktif. Bahkan jika itu tidak benar. Saya tidak tahu kemana chemistry itu pergi. Ia terlalu malas untuk mendongak. Pada dasarnya, suaranya tidak akan terdengar dari belakang. Setiap kali guru kimia meminta teman sekelas untuk mengupas papan tulis. Dia ingin mengubur kepalanya di buku. Aku bahkan tidak bisa melihatnya. Saya hanya perlu menulis kata tidak di wajah saya. Saya tidak tahu apakah guru kimia memiliki mentalitas yang sama. Bagaimanapun, pasti ada Jiang Cheng dalam panggilan gulungan kelas. Yah, satu kali. Guru kimia meminta pemimpin kelompok untuk memeriksa buku kerja kimia. Saya mengumpulkan semua buku kerja anggota tim. Hanya Jiang Cheng yang memasukkan subjek dan tidak ingin membacanya. Akhirnya, atas desakan saya, itu diserahkan kepada kami. Saya pikir itu tidak tertulis. Tetapi ketika saya membuka buku kerjanya, saya benar-benar terkejut. Sotong itu jelas dimainkan olehnya. Ketika guru berbicara tentang latihan, dia menggambar kuliah guru di bawah ini. Semua jenis imajinasi kartun. Saya harus. Tidak peduli apa yang dilakukan guru kimia. Atau hanya 2 jumbai rambut yang tersisa di kepalaku. Mereka semua sangat cantik. Nanti, sambil ngerjain PR kimia di rumah. Dari waktu ke waktu, saya memikirkan lukisannya. Memikirkan dia omong-omong. Dia seperti saya. Kutu buku yang hanya belajar itu berbeda. Dia bisa menggambar. Suka bermain basket. Orang yang cerdas secara emosional juga sangat baik.
Dalam pertemuan olahraga tahun kedua, ketika dia berkompetisi dalam lari jarak jauh, saya diam-diam menulis draft bahan bakar. Remaja tidak takut usia. Misalnya, ada kemuliaan di. Dia tidak seperti aku. Jiang Cheng seperti palet di tangannya. Kemungkinannya tidak terbatas. Dia bisa menjadi apapun yang dia inginkan. Saya hanya bisa belajar. Hidupku tenang dan membosankan juga. Dia seperti master yang merusak kedamaian. Di sekolah, saya juga ingin melihat tak terkendali. Sedang apa dia? Saya akan sering memperhatikan bahwa dia pergi ke profesional. Tidak di sekolah. Tentang lukisan yang dia temukan di rumahku. Saya ingat bahwa sangat penting bagi sekolah untuk mengadakan festival budaya pada waktu itu. Kepala sekolah menunjuk beberapa mahasiswa seni di kelas untuk menghasilkan karya. Setelah dia selesai melukis, dia menghabiskan beberapa istirahat kelas pada volume pertama. Akhirnya diserahkan ke sekolah sebagai pameran. Menunjukkan sebuah. Malam itu belajar mandiri dan sekolah. Saya berada di kelas 10 menit lebih lama. Selesaikan pertanyaan besar terakhir. Dalam perjalanan kembali, aku baru bertemu staf yang mengganti papan pajangan. Mereka mencatat kata-kata Jiang Cheng. Siap dibuang ke tempat sampah. Mampir ke saya dan membawanya pulang. Saya kira dia melakukan yang terbaik. Sayang sekali membuangnya begitu saja. Nanti, setelah lulus. Tentu saja tidak ada koneksi. Tapi terkadang aku masih memikirkan Jiang Chao. Aku tahu aku harus sangat menyukainya. Baru lulus kuliah dalam waktu 2 tahun. Ibu akhirnya tidak tahan denganku seperti ini. Lajang sampai usia 25 atau 6. Saya tidak tahu kapan itu akan dimulai. Topik setiap kali saya pulang. Ini semua tentang fakta bahwa aku belum punya pacar. Jadi ibuku mulai mendorongku pada kencan buta. Ibuku adalah seorang aktivis. Lakukan saja. Mencari-cari anak laki-laki yang mirip denganku. Biarkan saya berbicara dengan orang-orang. Saya juga melihat Jiang Cheng di daftar ibu saya. Awalnya saya pikir itu nama yang sama. Jiang Cheng sangat tampan dan ceria serta humoris. Saya pikir dia seharusnya jatuh cinta sejak lama. Seseorang untuk menghabiskan seumur hidup bersama. Tapi ketika saya melihat foto itu, saya yakin itu Jiang Cheng. Jadi saya memberitahu ibu saya bahwa saya akan pergi kencan buta. Ibuku dengan senang hati pergi kencan buta untukku. Aku pergi jauh lebih awal hari itu. Sebenarnya, saya tidak bisa duduk diam di rumah. Aku meludahi diriku sendiri karena hidup bertahun-tahun sia-sia. Aku masih sangat gugup. Setelah lulus SMA, kami belum banyak melihatnya. Jauh lebih dewasa daripada ketika saya masih di sekolah. Kami sedang mengobrol bersama. Mungkin keluarganya juga mendesaknya untuk menikah. Kami berjalan baik sampai kami menikah. Saya tidak bisa membayangkan menjadi lebih beruntung dari ini. Orang yang menikahi orang yang sudah lama mereka sukai. Ternyata aku sendirian di Nanchang. Saya hanya pulang untuk liburan untuk melihat-lihat. Aku selalu ingin bersamanya setelah menikah. Tapi Jiang Cheng sepertinya tidak ingin aku kembali. Mungkin dia hanya ingin pernikahan resmi. Dapat menghindari desakan orang tua. Aku tidak tahu. Kemudian, Ningxia meminta saya untuk pergi keluar untuk menemuinya. Saya sangat tidak senang. Saya akhirnya sampai di rumah untuk bertemu Jiang Cheng. Membuang soreku dengan sia-sia. Tapi malam itu, saya berinisiatif untuk mencium Jiang Cheng untuk pertama kalinya. Saya pikir itu benar-benar sepadan dengan perjalanan kembali. Saya menantikan Hari Nasional ke-11 di Nancheng. Anda dapat kembali dan tinggal bersama Jiang Cheng selama beberapa hari lagi. Ada harapan. Mantan pemantau sekolah menengah mengatakan bahwa dia akan mengadakan reuni. Aku tidak terlalu peduli. Di antara mantan teman sekelas SMA saya. Jika Anda ingin bertemu, Anda secara alami akan sering bertemu secara pribadi. Saya juga tidak punya rencana lain. Jiang Cheng adalah kebalikan dari saya. Dia peduli padaku. Saya pikir itu lebih penting daripada bertemu dengan saya. Jadi saya kira dia mungkin memiliki seseorang yang dia sayangi untuk bertemu. Dan dia memang mengakuinya. Saya tidak mengatakan apa-apa dalam perjalanan ke hotel. Dia pikir aku marah. Sejujurnya sedikit. Tapi tentu saja saya dapat menerima bahwa dia memiliki seseorang yang dia sayangi. Punya seseorang yang kamu suka. Asalkan perlahan bisa kamu lupakan setelah menikah.
Sama sepertiku perlahan. Saya memiliki kecurigaan yang masuk akal bahwa orang yang ingin ditemui Jiang Cheng adalah Zhao Wei. Zhao Wei bermain dengannya ketika dia masih di sekolah. Hari itu, Zhao Wei menyentuh wajah Jiang Cheng begitu dia tiba. Aku bahkan lebih sedih. Ada panggilan di tengah jalan. Ponsel bergetar di pakaianku. Saya keluar dan menerima telepon. Baru saja menutup telepon. Tiba-tiba seseorang memelukku dari belakang. Saya pikir itu Jiang Cheng. Namun detik berikutnya, aku langsung bereaksi ada yang tidak beres. Dan aku mendorongnya pergi. Ini Chu Xuan, aku sangat marah. Tampar dia. Dia bilang dia menyukaiku untuk waktu yang lama. Tapi saya menjelaskan kepadanya. Aku tidak pernah menyukainya. Perlakukan dia sebagai teman sekelas yang normal. Dia tidak percaya. Saya pikir dia adalah pria yang serius. Hanya untuk berada di sisi yang aman. Saya akan ke kamar wanita untuk menelepon. Saya tidak percaya dia masih berani mengikuti dan menyingkirkan Chu Xuan. Saya baru tahu ketika saya kembali. Wajah Jiang Cheng memerah karena minum sendiri. Makan malam hampir selesai. Dia minum sendirian tanpa menyimpan apapun. Dia masih berbicara. Sebenarnya, aku berpikir dia sangat imut. Di dalam mobil yang mundur, dia berkata dengan pusing. Bukankah Anda hanya memiliki objek ambigu? Aku masih naksir. Aku berdiri di sana. Jantung tiba-tiba ditarik. Mau tak mau saya bertanya apakah dia masih menyukainya sekarang. Dia bilang dia menyukainya. Selalu disukai. Aku sudah naksir dia selama 10 tahun. Dia juga naksir orang lain selama 10 tahun. Tapi apakah dia tahu? Cinta rahasia benar-benar membosankan. Tapi aku mungkin lebih beruntung darinya. Setidaknya aku bersama seseorang yang aku suka. Aku bilang aku membosankan. Saya sangat dingin kepada Jiang Cheng sejak hari itu. Dan kemudian dia pulang. Mata ibuku tajam. Segera melihat sikap dinginku terhadap Jiang Cheng. Menarik saya ke samping dan bertanya apa yang sedang terjadi. Saya berbohong kepadanya dan mengatakan bahwa saya hanya melakukan beberapa patah kata dan mengatakan beberapa patah kata. Orang-orang mengambil inisiatif untuk berbicara dengan Anda, tetapi Anda mengabaikannya. Pasangan tidak bisa melakukan ini. Sebenarnya aku juga tidak menginginkan itu. Tapi sesekali saya pikir. Apa yang dia katakan malam itu? Itu bohong untuk mengatakan Anda tidak keberatan. Kembali ke Nancheng. Saya menggunakan pekerjaan saya untuk membuat diri saya mati rasa dan meminta lembur. Ada banyak hal yang terjadi. Secara alami, saya tidak bisa memikirkan hal-hal itu. Aku akan pulang lebih jarang. Satu-satunya hal yang baik adalah hanya saja dia lebih antusias dari sebelumnya. Setiap hari, dia akan berinisiatif mengirimi saya pesan untuk mengobrol dengan saya. Saya tidak punya konsep waktu saat itu. Rasanya seperti malam biasa. Setelah lembur, kuseret tubuhku yang lelah untuk pulang. Saya pikir saya terpesona. Aku melihat Jiang Cheng berjongkok di depan rumahku. Berdandan. Entah sudah berapa lama aku menungguku. Sepertinya aku tertidur. Hati tiba-tiba melembut. Tidak bisa marah padanya lagi. Apakah dia menyukai orang lain atau tidak? Habiskan saja sisa hidupmu bersamanya. Kami berdua memperjelas kata-kata kami malam itu. Ketika dia akhirnya menunjukkan ponselnya padaku. Stasiun tersenyum hitam. Mata penuh bintang yang hancur. Momen itu tumpang tindih dengan 18 semangatnya yang tinggi. Dia mengatakan itu padaku. Saya adalah orang yang telah dia cintai selama 10 tahun. Sangat bahagia. Hatiku sama dengan hari aku menikah dengannya. Bang bang.